Kinerja sektor properti masih cenderung tertekan di tahun 2026 ini. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh hasil survei harga properti residensial di sepanjang kuartal 1 2026. Pemirsa, survei harga properti residensial Bank Indonesia menunjukkan penjualan properti residensial di pasar primer turun hingga 25,67% di sepanjang kuartal 1 2026. Di sisi lain, kinerja penjualan properti residensial tahun ini masih dibayangi oleh BI Rate yang telah naik hingga 100 basis poin. Kinerja sektor properti masih cenderung tertekan di tahun 2026 ini. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh hasil survei harga properti residensial di sepanjang kuartal 1 2026. Berdasarkan survei tersebut, penjualan properti residensial di pasar primer terkontraksi hingga 25,67%. Realisasi ini membalikan pertumbuhan 7,83% yang dicatat pada kuartal 4 2025. Adapun mayoritas pembelian rumah di pasar primer masih dilakukan melalui skema KPR dengan pangsa sebesar 69,87% dari total skema pembelian. Kinerja sektor properti tahun ini juga masih dibayangi oleh langkah Bank Indonesia yang telah mengerek suku bunga hingga 100 basis poin meski dalam keputusan terbaru rapat Dewan Gubernur pada Juli 2026, Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75% guna menstabilkan nilai tukar rupiah. Kenaikan tersebut menjadikan para pengembang perumahan harus berhadapan dengan potensi penurunan minat beli yang sangat tajam, terutama pada segmen rumah komersial kelas menengah dengan rentang harga Rp350 juta hingga Rp1 miliar. Kondisi pasar yang lesu ini memaksa para pengembang komersil untuk melakukan penyesuaian taktis di lapangan. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, industri properti membangun asa di era suku bunga tinggi, sudah tersambung melalui Zoom dengan Dedi Indra Setiawan, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI, dan Anton Sitorus, Head of Research and Consulting CBRE Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Market Review hari ini. Sehat ya Pak? Sehat Pak. Baik, luar biasa. Saya mungkin buka dialog kita hari ini dengan Pak Dedi terlebih dahulu. Bagaimana kemudian akhirnya APERSI memandang sinyal penurunan penjualan properti seperti tadi data Bank Indonesia di kuartal pertama. Apakah memang ini terjadi di semua segmen di seluruh pengembang? Makasih Mas Fajar. Memang penurunan drastis ya sekitar 24% dibandingkan tahun lalu. Nah, ini penurunan ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini sebenarnya agak bias sebenarnya, karena 2025 itu terjadi lonjakan pada saat 2024 itu kuota PLPP habis. Jadi para pengembang di awal tahun itu akhirnya sisa rumah dan sisa konsumen yang ada di 2024 itu mereka akadkan di awal tahun 2025. Jadi di 3 bulan dan semester awal 2025 itu terjadi lonjakan. Nah, kalau sekarang kondisinya memang kalau untuk rumah subsidi ini, khusus rumah subsidi ini terpengaruh terkait daya beli, Mas Fajar, daya beli masyarakat yang masih terkoreksi atau masih melemah. Nah, kemudian untuk yang sektor komersil ini memang kenaikan bunga bank, bunga BI ini sangat terasa di kami. Sebenarnya kami ini kenanya double. Kalau dari konsumen kena suku bunga, kami kena dari material. Segi material juga harganya naik. Jadi otomatis harga untuk komersil, harga rumah itu para pengembang pasti cenderung didorong naik gitu Mas Fajar. Inilah yang membuat masyarakat sekarang untuk rumah komersil ini daya belinya agak turun seperti itu. Baik, jadi memang masih cukup banyak tantangan begitu ya, tapi daya beli tadi menjadi sesuatu yang di-highlight oleh Pak Dedi. Kalau Pak Anton melihat data yang diumumkan oleh Bank Indonesia seperti apa? Apakah kemudian kalau kita lihat ini menjadi alarm tersendiri bagi industri properti, terutama segmen residensial? Terima kasih Mas Fajar. Ya basically saya sepaham dengan Pak Dedi ya. Kondisi yang terjadi ini memang
eh, ya seperti tadi Pak Deddy sampaikan, pengaruh dari kenaikan suku bunga dan juga dorongan kenaikan harga yang memicu inflasi itu akhirnya membuat kondisi pasar perumahan di kuartal satu itu ya seperti yang tadi disampaikan dari data BI ya turun. Dan saya pikir ini bukan bukan sesuatu yang apa sudah artinya sudah diantisipasi atau diprediksi banyak kalangan gitu. Karena kita melihat memang tren ekonomi kita belakangan ini kan memang kondisinya tidak terlalu menguntungkan gitu buat sektor properti, baik itu buat konsumen maupun pengembang. Ya yang menjadi concern ya memang tadi itu suku bunga sama inflasi, karena kita tahu bahwa harga berbagai barang-barang ya akibat kenaikan energy prices ya semuanya jadi ikut naik gitu. Sementara juga pengelolaan ekonomi kita nih Indonesia ini belakangan juga lagi disorot kan, sehingga itu membuat ya secara makro juga ekonomi kita juga angka-angkanya kurang menguntungkan, dan saya pikir ini menjadi kekhawatiran kita bersama ya untuk pasar properti kita di tahun ini dengan apa rezim suku bunga tinggi yang kita nggak tahu akan sampai berapa lama nih. Sementara di sisi lain daya beli konsumen juga kemungkinan akan terdampak gitu, Hmm. Mas Fajar. Baik, itu menjadi pandangan dari Anda begitu ya, apa yang kemudian kita lihat baru-baru ini ataupun sejauh ini terjadi. Kalau kita fokus berbicara soal rezim suku bunga tinggi tadi sudah sempat disinggung Pak Deddy dan juga Pak Anton, saya ke Pak Deddy kembali. Apakah ini sudah masuk dalam kalkulasi dari asosiasi Pak dari awal tahun bahwa akan ada kenaikan suku bunga yang cukup tinggi, dan dampak yang dipetakannya ini seperti apa Pak di sisa tahun 2026? Ya, sebenarnya kalau kami di asosiasi kan bunga itu pasti cenderung akan naik. Hanya saja para pengembang ini punya banyak strategi, Mas Fajar. Ada untuk mendongkrak penjualan, kami itu para pengembang biasanya kalau untuk komersil itu kami memberikan subsidi ke calon pembeli agar 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, atau ada 3 tahun. Misalnya kami subsidi 1%, 2% itu dengan mengurangi margin agar kami bisa tetap berjualan seperti itu, Mas Fajar. Kalau untuk kondisi perumahan komersil, kalau subsidi kan tidak pengaruh karena subsidi itu bunganya tetap flat seperti itu. Oke, kalau Sebenarnya ya, ada satu lagi Mas ya, ya. Fajar terkait perizinan ini kan kami pengembang ini juga kan kena juga terkait LSD seperti itu. Ini kan ketidakpastian yang belum selesai. Jadi pengembang banyak lahannya kami beli waktu itu zona kuning. Sekarang ternyata karena ada aturan LBS, LSD ternyata kena LSD. Jadi terpengaruh lah banyak beberapa pengembang mereka nggak bisa bangun karena lahannya menunggu moratorium dari pemerintah seperti itu Mas. Baik, strategi memang sudah disiapkan begitu ya tentu oleh para pengembang mengingat suku bunga tinggi saat ini. Kalau dari Pak Anton sendiri melihat era suku bunga tinggi, apa yang seharusnya sudah dimitigasi dan apa kemudian dampak yang mungkin sudah Anda proyeksikan atau sudah masuk dalam hitung-hitungan? Apakah kemudian penurunan penjualan dari sisi pengembang karena memang tadi kredit juga akhirnya bunganya cukup meningkat, atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita lihat dari era suku bunga tinggi ini, Pak Anton? Ya kalau menurut saya sebenarnya suku bunga itu bukan satu-satunya apa eh, faktor yang bisa mempengaruhi kondisi pasar gitu. Karena kita juga Ya. melihat dalam apa perkembangan pasar properti Indonesia itu sempat beberapa kali juga kita mengalami suku bunga tinggi gitu yang double digit. Tapi kali ini itu memang seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Deddy yang saya juga udah nyinggung sebelumnya bahwa sekarang ini isunya apa kita tuh diterpa berbagai dari semua, boleh dibilang diterpa dari semua sisi gitu ya. Suku bunga tinggi, lalu inflasi harga-harga sehingga mendorong kenaikan harga jual dari pengembang. Sementara di sisi lain juga konsumen juga daya belinya lagi melemah karena kondisi ekonomi kita ya. Misalnya karena kan
inflasi ini nggak hanya di sektor properti tapi di juga kebutuhan sehari-hari, lalu mungkin biaya biaya produksi, biaya pendidikan dan sebagainya. Jadi ditambah lagi tadi juga Pak Denny menyinggung masalah regulasi yang harusnya dalam kondisi seperti ini ada regulasi itu justru harusnya diharapkan membantu gitu, bukan bukan malah menyulitkan gitu. Jadi ini kita diterpa berbagai berbagai ini nih, berbagai isu yang sehingga kondisinya memang tidak kuat, unfortunate lah kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Makanya eh, saya pikir dan saya kan juga Pak Deddy setuju bahwa di sini harusnya pemerintah mengambil peran gitu. Bagaimana caranya supaya pasar properti kita ini bisa dimitigasi lah faktor-faktor penghambatnya dari sisi pemerintah ya, tadi melalui regulasi, melalui perpajakan. Karena kalau suku bunga doang ya, kalau misalnya suku bunga Ya. tinggi, ya kayak tadi Pak Deddy bilang, pengembang tuh pasti ada strategi-strateginya. Jadi mungkin melalui promosi pembayaran lah, atau dengan cara tadi Pak Deddy menyinggung mengurangi marginnya sedikit gitu untuk mendapatkan target Ya. penjualan dan keuntungan secara keseluruhan. Jadi ini sebenarnya bukan kali ini bukan hanya karena suku bunga tinggi, tapi faktor-faktor lain tadi itu Mas Fajar. Baik, bukan single factor begitu ya, suku bunga tinggi ini menjadi penentu ataupun game changer di industri properti, tapi masih banyak hal yang juga harus jadi perhatian. Nanti mungkin saya akan tanya ke Pak Dede begitu, lantas apa kebijakan atau regulasi yang sepertinya sangat mendesak atau prioritas untuk bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama untuk membantu industri properti Indonesia. Tapi nanti usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali sesaat lagi. Baik, masih bersama kami di Market Review. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan diskusi kita di hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejumlah infografis yang sudah kami siapkan. Kita ke grafis yang pertama, ini terkait dengan perkembangan BI Rate pada Januari hingga Juli 2026. Terlihat pemirsa, di 4 bulan pertama 2026, BI Rate masih stabil di kisaran 4,75%. Namun, seiring dengan kondisi nilai tukar rupiah dan tentu berbagai faktor lain yang memang masuk dalam perhitungan Bank Indonesia, pada bulan Mei BI Rate naik ke level 5,25%. Bahkan di periode Juni, 2 kali kenaikan dilakukan oleh Bank Indonesia di 9 Juni 5,5%, kemudian naik kembali ke level 5,75%. Meskipun pada bulan Juli di RDG bulan Juli kemarin, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Kita ke infografis selanjutnya, pemirsa, terkait dengan suku bunga dasar KPR Januari hingga April 2026. Di Januari 6,52%, kemudian di Februari 6,46%, Maret 6,55%, dan juga April 6,56%. Ya, baik, masih kita lanjutkan kembali diskusi kita di hari ini, dan tentu tadi ada bahasan yang menarik terkait dengan bagaimana kemudian industri properti bisa bertahan ataupun terus berstrategi di tengah kondisi saat ini. Saya ingin kembali ke Pak Dedy. Pak Dedy, tadi ada satu pertanyaan yang saya tanyakan sebelum jeda begitu ya. Apa kebijakan atau regulasi yang mendesak atau prioritas yang diharapkan dikeluarkan pemerintah untuk kemudian mendorong industri properti di tahun 2026 ini? Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang sudah dilakukan pemerintah, terutama terkait untuk KPR. Pemerintah sudah banyak memberikan relaksasi seperti BPATB gratis, terus PBG gratis buat kami yang masyarakat MBR, kemudian untuk yang komersil PPNDTP, free PPNDTP, dan yang terbaru ini juga luar biasa ini dengan OJK. Untuk slik di bawah 1 juta itu sudah bisa dikesampingkan gitu, bukan jadi satu hal yang ini. Nah, tinggal sebenarnya yang kami minta sama pemerintah itu adalah bagaimana menjaga harga dasar bahan bangunan, karena itu bisa mendorong harga properti menjadi naik. Kemudian juga kepastian terkait perizinan yang LSD segera ada keputusan moratorium segala macam, dan jangan sampai nanti ada regulasi yang bisa ternyata ada regulasi baru dan diberlakukan surut ke belakang. Ini bisa bahaya buat para pengusaha properti seperti itu. Nah, kalau sebenarnya penurunan itu sebenarnya dari properti itu ada 6 faktor, tapi yang paling faktor utama itu adalah bagaimana daya beli masyarakat saat ini yang turun. Kemudian juga kalau BI rate itu kan naik 1% ya, Mas Fajar ya. Nah, itu memang terasa orang jadi
menahan untuk membeli. Tapi kami yang paling terasa sekali kalau kami pengusaha rumah subsidi itu di mana harga jual tidak naik, tapi kami terkoreksi oleh harga bahan bangunan dan harga tanah seperti Ya. itu, Mas Anton. Mas Fajar. Baik, banyak hal begitu yang memang diharapkan dan tentu ini menjadi perhatian tersendiri agar kemudian bisa dijawab begitu ya dalam hal ini oleh pemangku kepentingan utama ataupun pemerintah. Kalau Pak Anton sendiri melihat industri properti sebetulnya butuh dorongan atau mesin apa lagi sih nih Pak untuk kemudian bisa bertahan lah kita katakan di tengah situasi sulit di tahun 2026 ini? Ya, pada prinsipnya memang sekarang ini bagaimana mendorong kenaikan daya beli ya, yang memang agak sulit karena konteks ekonomi kita saat ini eh, agak agak lemah lah. Saya pikir yang paling fundamental adalah tadi Pak Dedi udah nyampaikan kira-kira apa yang mungkin bisa dari segi practicality-nya gitu. Tapi di sisi lain juga mungkin pemerintah juga bisa melakukan dari segi institusi atau perusahaan-perusahaan milik pemerintah yang sebenarnya juga berkecimpung di dunia properti kan pemerintah banyak memiliki BUMN karya gitu ya. Memang kondisinya saat ini juga lagi-lagi BUMN karya ini juga agak-agak in quite a deep trouble gitu sebenarnya. Tapi paling enggak gini Mas Fajar karena kita juga tahu bahwa banyak sekali proyek-proyek yang sempat dibangun pada waktu kemarin-kemarin itu ya kayak apartemen-apartemen milik BUMN karya yang eh, mungkin juga belum sepenuhnya terjual atau bahkan belum terjual sama sekali gitu tower-towernya dan juga yang sempat berhenti juga. Nah, kenapa enggak yang sudah terlanjur dibangun itu dan yang stok yang masih ada itu disalurkan aja ke pasar dengan berbagai mekanisme melalui mungkin diskon atau skema-skema yang menarik, insentif yang menarik gitu ya, supaya tujuannya kalau kalau boleh dibilang untuk meningkatkan sentimen pasar, Mas Wajar. Karena saya pikir sentimen itu juga cukup perlu gitu dalam industri, dalam bisnis gitu ya. Kalau misalnya semua pihak ya pengembang, konsumen mendapati bahwa konsumen ini sedang bagus, sedang menguat karena aktivitas atau transaksi meningkat, tentu dorongan dorongan untuk apa terus bergerak itu juga masih akan ada. Sebaliknya kalau misalnya dalam kondisi seperti ini nggak ada pergerakan, proyek launching proyek juga akhirnya berhenti gitu ya. Nah itu kan akan membuat sentimen semakin memburuk gitu. Nah jadi dari aspek itu sentimen itu mungkin pemerintah bisa juga melalui yang tadi saya sampaikan melalui BUMN karya untuk apa mendorong gitu aktivitas di sektor properti melalui produk-produk yang banyak sekali Mas karena kita tahu Ya. kemarin itu sempat boleh dibilang cukup masif lah pembangunan apa properti hunian khususnya ya dalam bentuk apartemen atau juga mungkin ada juga beberapa perumahan yang tidak tidak terserap gitu. Nah Terserap. itu Ya. daripada jadi barang yang nganggur atau itu kan sebenarnya bisa dilakukan. Kalau di luar negeri gitu ya kita Ya. biasa mendengar istilah kayak fire sale gitu ya. Jadi promosi besar-besaran gitu ya atau cuci gudang apa gimana. Tujuannya supaya untuk menggerakkan aktivitas pasar, meningkatkan sentimen pasar. Di samping Ya. melakukan tadi apa usaha-usaha tadi yang seperti pada disampaikan melalui regulasi, perpajakan atau insentif yang lainnya gitu. Baik, meningkatkan aktivitas pasar, sentimen pasar, tadi juga harusnya ada switch strategi yang bisa dilakukan. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya, mungkin ditutup dengan Pak Dedi begitu. Pak Dedi, lantas adakah kemudian revisi target di tahun ini di tengah kondisi saat ini? Seberapa signifikankah jika memang revisi dilakukan? Saya ada tambahan satu, Mas Fajar, saya tadi kelewat. Ya. Sebenarnya pemerintah sudah memberikan terkait daya beli, memberikan suatu relaksasi dengan eh, jangka waktu KPR itu bisa 40 tahun. Sebenarnya ini suatu luar biasa untuk menambah, memperingan cicilan masyarakat. Hanya saja ada problem satu, biaya asuransinya nih. Biaya asuransinya kan beda, pasti lebih mahal. Apakah nanti
di-combine lah, 20 tahun dia full ini, sisanya 20 tahun seperti apa. Itu memang jadi satu exit dari daya beli yang melemah. Nah, kemudian terkait pertanyaan Mas Fajar yang revisi target, kami sebenarnya di asosiasi malah kalau untuk rumah subsidi kami mendorong untuk terus kepada anggota untuk terus membangun walaupun margin kami berkurang gitu. Kami tetap merah putih untuk membangun rumah-rumah subsidi masyarakat. Kalau target malah kami mendorong naik dari tahun lalu 85.000 rumah subsidi, kami kalau bisa 100 ribuan lah. Tahun ini Apersi merealisasikan rumah FLPP. Seperti itu Mas Fajar. Baik, tentu ini menjadi highlight tersendiri dari diskusi kita di hari ini, bagaimana kemudian bisa berbagai upaya untuk dilakukan untuk mendorong ataupun membuat industri properti dapat bertahan begitu ya di tengah situasi saat ini. Pak Anton, Pak Dedi, mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di Market Review hari ini. Semoga kita bisa dapat melanjutkan diskusi di lain waktu. Sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Oke, terima kasih Mas Mas Fajar. Fajar. Kasih Mas Panton. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Fajar Wayong pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.